Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini insyaallah dalam rangka untuk bersama-sama mengingatkan kebaikan, ya, berwasiat kepada kebaikan dan juga cegah untuk kemungkaran. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan kitab yang ditulis oleh Ustazuna Abu Abdullah Muhammad Ihsan Mustafa hafizahullah taala. Dan insyaallah untuk hari ini adalah pembahasan terakhir untuk kitab ini, yaitu Khataman. Kitab yang tidak terlalu tebal, ya cukup ringkas, tapi insyaallah antum semua sudah membahas dari awal bagaimana isi dalam kitab ini. Insyaallah taala banyak sekali memberikan pelajaran untuk kita. Ya mungkin kadang kita itu belum tahu, atau mungkin sudah tahu cuma lupa atau terlewatkan, tidak kita amalkan. Jadi tujuannya beliau untuk menulis kitab ini tentunya agar kita ini sebagai ahlus sunnah wal jamaah adalah sebagai sosok yang sangat getol dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekecil apapun, jangan kita pandang kecilnya, akan tapi kita pandang bahwasanya sunnah itu adalah apa-apa yang telah diajarkan, diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengaku ahli sunnah, maka kita mencintai sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Insyaallah untuk pembahasan kali ini sampai pada pembahasan ke 48 sahih, yaitu jam'us salataini inda nuzulil matar, yaitu adanya sunnah menjamak dua salat ketika turun hujan. Jadi ini wallahu ta'alam beberapa hari ini kelihatan cerah, ya, tapi beberapa pekan kemarin kita sering diguyur hujan, dan di sana ketika terjadi turun hujan pada saat waktu sholat, maka di sana ada kesunahan untuk menjamak dua sholat. Di antara dalilnya di sini adalah An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, jadi sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata,
jama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adz-dzuhri wal 'ashri wal maghribi wal isya'i bil Madinah. Beliau mengisahkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa menjamak ya salat zuhur dan asar, maghrib dengan isya di mana? Di kota Madinah. Hanya di tempat beliau tinggal. Min ghairi khaufin wala matarin. Padahal bukan dalam kondisi adanya rasa takut ataupun bukan sebab hujan. Fakila, kemudian dikatakan li Ibni Abbas kepada sahabat Abdullah bin Abbas, ma rada bidzalik. Ini dengan tafsir atau penjelasan tentang apa yang dimaksud min ghairi khaufin wala matarin. Rasulullah menjamak salat padahal tidak ada rasa takut ataupun bukan sebab hujan. Ma rada ila dzalik. Apa sebab beliau itu melakukan yang demikian? Atau apa yang dimaksud dengan yang demikian itu? Kemudian beliau menjelaskan arada alla yukhrija ummatahu. Yang dimaksudkan di sini adalah agar menjamak salat itu dalam kondisi yang tidak memberatkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini sebab lain dibolehkan menjamak salat ya bukan karena rasa takut ataupun hujan, ini karena apa? Suatu keringanan yang Allah berikan ya kepada hamba-hambanya supaya tidak memberatkan saja. Ya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Syekh Alawi bin Al-Qadir As-Saqaf hafizahullah taala. Di sini Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqaf hafizahullah taala beliau berkomentar tentang masalah ini. Anna ta'bira Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan ungkapan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu min ghairi khaufin wala matarin, itu tanpa ada rasanya takut ataupun bukan sebab hujan. Yash'uru annal jam'a lil matari kana ma'rufan fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam. Ya bisa kita rasakan bahwasanya annal jam'a, bahwasanya menjamak salat lil matari disebabkan tentang masalah hujan atau karena turunnya hujan, karena ma'rufan sudah merupakan sesuatu yang dikenal di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau lam yakun kadzalik, kalaulah tidak ada hal yang demikian itu, lamakana thammatun faidatun, maka tentunya akan luput ya suatu faidah min nafyil matari, dari peniadaan sebab hujan, kasababin musawwigin lil jam'i, yang merupakan sebab yang hujan itu yang sudah lumrah atau pantas untuk menjamak salat. Unzur Irwaul Ghalil, bisa dilihat penjelasan beliau ini dalam kitab Irwaul Ghalil. Karangan siapa? Lil Albani rahimahullah taala. Imam Albani rahimahullah taala. Tujma'uz zuhru ma'al asri.
bahwasanya sholat zuhur itu digabung atau dijamak bersama sholat asar. Wal maghribu ma'al isya'i, kemudian sholat maghrib dengan isya bi uzril matori, karena sebab hujan. Wa hadza madhabu Syafi'iyah, merupakan madhabnya Imam Syafi'i. Wa jahalil Hanabilah, mana Ustaz? Wa wajhun lil Hanabilah, maksudnya dan juga masalah ini merupakan salah satu pendapat dari ulama Hanabilah. Wa bi qala ba'dus salaf, dan masalah ini, pendapat ini juga merupakan pendapat sebagian salaf. Waqtarahu Ibnu Taimiyah, yang mana dipilih masalah ini pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Jadi ulama-ulama ini yang berpendapat demikian. Ada Ibnu Taimiyah, bin Baz, dan juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ba'du fawaidi al-mustanbatah min hadhihi sunnah. Kemudian dari pembahasan yang kita bahas ini akan kita gali di sini ada beberapa faidah ya dari sunnah yang mulia ini. Ini sekitar ada 11 ya. Awalan yang pertama, al-jam'u sunnah. Al-jam'u sunnatun idza wujida sababuhu. Menjamak salat itu merupakan apa? Salah satu sunnah. Tentunya apa? Jika didapatkan suatu sebab yang membolehkannya untuk menjamak. Asani, yang kedua, innahu rukhsatun wallahu yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Sesungguhnya menjamak salat itu merupakan rukhsah, keringanan. Dan Allah itu menyukai untuk apa? Memberikan rukhsah ini kepada hamba-hambanya. Jadi dalam mengamalkan syariat ini kita itu apa? Dilarang memberat-beratkan diri. Ya, mana yang mudah bagi kita amalkan. Ya. Supaya apa? Supaya kita itu bisa istiqomah, konsisten, tidak apa? Futur, ya. Karena terlalu berat sehingga ditinggalkan sama sekali. Ini tentunya lebih buruk ya daripada tetap diamalkan walaupun itu ringan. Asalis, yang ketiga, iqtida'u bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama inda muslimin, sebagaimana apa? Disebutkan dalam hadis Muslim min hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari hadisnya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'a fil Madinah, bahwasanya Rasulullah SAW itu menjamak salat di Madinah baina zuhri wal asri wal maghribi wal isya. Itu antara salat zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Ar-rabi, yang keempat, al-jam'u bainal isya'aini, faedahnya adalah yang keempat, menjamak dua salat isya. Ini maksudnya apa tadi? Maghrib dengan isya. Bil ijma'i, masalah ini merupakan suatu ijma',
ya, suatu kesepakatan di antara para sahabat ya tentang hukumnya, sepakat dalam masalah ini. Wa amma baina zuhraini, adapun menjamak dua zuhur, maksudnya zuhur dan asar, alal qauli rajih. Ini berdasarkan apa? Pendapat yang paling rajih di antara pendapat-pendapat yang ada di kalangan para ulama atau di kalangan para sahabat. Al-khamis, yang kelima, idza kana matarun, apabila hujan, ya, ada hujan, yabul siyaba, yang sampai membuat apa? Baju pakaian kita itu basah, likasratihi, karena lebatnya, karena banyaknya ya, wa ghazaratihi, ataupun karena banyaknya atau lebatnya, ya, namanya apa? Banyak biasanya mesti lebat, atau lebat itu mesti banyak airnya, ya. Wa yasuku alal mukallafi, yang ini apa? Tentunya akan memberatkan orang yang mau sholat, ya. Hujan-hujan basah kuyup bajunya, kalau diterjang ini ya, kalau harus bolak-balik gitu ya. Maka apa? Ini diantara alasan ketika hujan itu apa? Dibolehkan untuk menjamak sholat. As-sadis, kemudian yang keenam, wa yajuzul jam'a, kemudian dibolehkannya menjamak ini di antara sebab lain adalah idza ja'atir rihu asyadidul baridah, jika terdapat apa? Angin yang bertiup kencang lagi dingin. Mungkin daerah-daerah Saudi Ustaz ya, mungkin yang sering terdapat angin topan dan sebagainya yang menerbangkan gurun pasir sebagainya. Kalau daerah kita mungkin daerah tertentu ya, mungkin daerah Nganjuk sebagainya yang ada angin puting beliung. Ini membahayakan ya kalau pada masa itu atau waktu itu. Maka di antara sebab inilah adanya rasa takut karena adanya bencana dan sebagainya, maka kita dibolehkan untuk menjamak dua sholat. As-sabiu, kemudian yang ketujuh, annahu la yustaratu niyatul jam'i inda ihramis salatil ula, bahwasanya menjamak itu ya, bahwasanya apa? Tidak disyariatkan. Niatul jam'i, meniatkan menjamak ketika apa? Bertakbiratul ihram pada sholat yang pertama. Umpamanya zuhur dengan asar. Ketika kita mau sholat zuhur dulu ya, mungkin ini tidak disyariatkan atau tidak disyaratkan niat menjamak. Ya. Walau staratu ikhbarul makmumin, demikian juga tidak ada syarat makmumnya itu dikasih tahu. Yang penting kan makmumnya mengikuti imam, ya. Maka ini penjelasan poin ketujuh berkaitan dengan faedah menjamak sholat. As-saminu, kemudian yang kedelapan, at-tartibu bainas sholataini. Menjamak sholat itu harus dikerjakan tertib, ya, walaupun itu apa? Di jamak takhir. Ya, maksudnya jamak di sholat yang waktu yang kedua. Misalnya apa? Zuhur dengan asar di waktu asar, maghrib dengan isya di waktu isya. Ya, itu harus urut. Maksudnya yang waktu pertama dulu. Ya, enggak boleh dibalik. Nanti mungkin ada pertanyaan. Ya, mungkin ada pernah mengalami. Contohnya kalau umpamanya zuhur dengan asar, kita pas datang di situ pas jamaah, mungkin kan sholatnya jumlahnya sama. Tapi kalau maghrib dengan isya gimana nanti ngaturnya? Ya mungkin nanti bisa tanyakan. Jadi intinya tetap urut ya. Jadi waktu yang awal terlebih dahulu, baru yang waktu yang kedua.
At-tasi, kemudian yang ke-9, bi adzanin wahidin wa iqamataini. Ketika menjamak salat itu cukup dilakukan dengan 1 kali adzan. Tetapi kalau iqamatnya masing-masing salat diiqamati, ya. Jadi 1 kali adzan, 2 kali iqamah. Maksudnya ketika kita mau salat zuhur, iqamah dulu, salam, berdiri lagi untuk salat asar, iqamah lagi, kemudian salat. Al-ashir, kemudian yang ke-10, idza kana yutrakul fursah ba'da salatil maghrib fa tuqalu al-adhkar. Ketika kita menjamak salat, ya. Jika kita itu meninggalkan suatu kesempatan setelah maghrib, maksudnya waktu, ya, setelah maghrib kita setelah melaksanakan salat maghrib, yang kita sebut zikir ba'da maghrib itu kita tinggalkan. Dalam artian setelah maghrib kita langsung berdiri lagi iqamat untuk sholat isya. Jadi nanti zikirnya setelahnya, ya, maksudnya gitu. Kemudian al-hadi asyar, kemudian ke yang ke-11, faedah yang terakhir dari pembahasan menjamak 2 sholat ini adalah ar-rajihu indal jumhur. Yang rajih, yang paling kuat menurut pendapat jumhur, annal waqtal witri, bahwasanya waktu witir itu tubda'u ba'dal faraghi minas sholatil isya. Waktu witir itu yang rajih adalah dimulai setelah selesainya sholat isya. Li'annal witra, karena sholat witir itu tabi'un lil isya. Ini ada witir ini karena setelah mengikuti sholat isya, ya. Naqlan ma tasarrufi, ini dinukil bersama dengan beberapa perubahan min risal di Syekh Isa ibn Hasan Az-Zayyab, ya. Dari risalah tulisan Syekh Isa bin Hasan Az-Zayyab. Kemudian kita lanjutkan pada poin berikutnya. At-tasi wa arba'un, 49. Masih berkaitan dengan jamak tapi ada tambahnya, yaitu dengan dikosor. Jamak kosor. Selain digabung 2 sholat juga diringkas, ya. Kosor itu diringkas, maksudnya yang rakaatnya 4 menjadi 2. Itu saja yang bisa dikosor. Kalau maghrib dan subuh bisa enggak? Enggak bisa. Kalau dikosor entek atau jadi 1, ya, enggak bisa. Ya, yang bisa dikosor adalah sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Itu al-jam'u wal qasru fi safar. Yaitu hukum atau berkaitan dengan sunnahnya menjamak dan mengqasar sholat ketika kita lagi dalam safar. Ini mungkin banyak para pedagang, ya, para bisnismen yang mungkin sering keluar kota ini, insya Allah biasa, ya, untuk menjamak dan qasar ini, ya. Ini suatu keringanan yang Allah berikan pada hamba-hambanya. Di antara dalil masalah ini adalah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Di sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW yajma'u bainal maghribi wal isya. Beliau menjamak antara salat maghrib dan isya idza jiddus sair, jika sedang melakukan perjalanan atau melakukan benar-benar melakukan safar. Rawal Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, dan juga Imam Muslim. Ini dalil yang pertama. Dalil berikutnya an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kembali, ya. Banyak di sini disebutkan sunnah-sunnah ini, ya, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Dan dalam sirah disebutkan sahabat yang mulia ini adalah sahabat yang paling getol sekali untuk
mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Pengen apa? Plek ya, apapun yang dilakukan Rasulullah, pengen dia itu mengikutinya. Sangat cintanya beliau pada Rasulullah SAW. Kalau beliau berkata, sahib itu Rasulullah SAW. Suatu ketika beliau ini pernah bersama Rasulullah SAW, atau senantiasa sering bersama Rasulullah SAW. Fakana la yazidu fis safar ala raqnataini. Dan biasa beliau itu tidaklah menambah salat beliau itu ketika safar itu lebih dari 2 rakaat. Artinya yang salat 4 yang paling besar itu salat wajibnya itu 2 beliau kerjakan. Ya. Tidaklah beliau itu menambah dalam safar itu lebih 2 rakaat. Jadi intinya beliau biasa melakukan mengqashar salat ketika safar. Wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman kadzalika radhiyallahu anhum. Demikian juga yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman. Demikian juga semoga Allah meridhai mereka semuanya. Wa Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Qala Jawi, ada Ustaz. Adhabitu inda ahli ilmi, ya, yang menjadikan apa suatu pedoman di kalangan ahli ilmu atau para ulama, salatul jam'i indal hajati wa salatul qasri indas safari. Ini suatu kaidah atau pedoman yang sangat ringkas tapi mudah kita pahami dan insyaallah bermanfaat ya. Salatul jam'i indal hajati, bahwasanya disunnahkannya salat dilakukan dengan dijamak itu karena ada hajat, keperluan. Ya. Apakah terus-menerus kita boleh menjamak? Mesti tiap hari dijamak salatnya biar ringan, ya. Maka di sini disebutkan karena ada hajat. Dan ini para ulama memberikan istilahnya penjelasan boleh dilakukan tapi tidak dijadikan suatu kebiasaan. Ya. Kita mengerjakan karena memang ada hajat yang istilahnya menyebabkan kita itu menjamak sholat kita. Contohnya tadi kan hujan karena ada rasa takut sebagainya, atau ada suatu hal yang menyebabkan kita harus menjamaknya. Ya. Tapi ini dilakukan bukan sesuatu yang kita jadikan rutinitas. Wasolatul qasri inda safari. Kemudian pedoman berikutnya bahwasanya sholat qasar itu ya, itu dilakukan karena ada sebab safar. Ya. Bayangkan kalau kita bepergian jauh, sholatnya itu harus jangkep ya, 4, terus nggak boleh dijamak, itu alangkah apa? Susahnya ya. Itu berhenti dan sebagainya. Ya kalau kita bawa mobil pribadi, kendaraan pribadi mungkin bisa. Tapi kalau mungkin naik angkutan dan sebagainya ini akan kesulitan tentunya. Jadi untuk itulah dalam Islam itu apa? Mensyariatkan sesuatu, ada sesuatu yang tidak membebani hambanya. Ya, apapun yang mudah dan bisa tetap dikerjakan walaupun apapun keadaannya. Kemudian yang terakhir, ini ya, khamsun yang ke-50. Dan ini mungkin ini tadi seperti saya sampaikan di awal tadi, yang namanya sunnah-sunnah mansiyah yang terlupakan ini ya, mungkin kita lupa, diingatkan kembali ya, fungsinya kita menuntut ilmu semacam ini. Oh iya, aku lali atau belum pernah mengamalkan ya, maka amalkan minimal sekali ya, agar kita termasuk orang-orang yang istilahnya mengamalkan dan mencintai sunnahnya Rasulullah SAW. Khamsun yang ke-50, qiraatul ayataini min akhiri suratil Baqarah, yaitu ini termasuk di antara adab kita sebelum tidur.
Ya, membaca 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah. Ya, membaca 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah. An Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man qara'a, barang siapa membaca bil ayataini min akhir suratil Baqarah, itu membaca 2 ayat akhir di surat Al-Baqarah, fi lailatin, di malam hari, kafatah, maka sungguh telah mencukupinya. Nah, di sini setelah kita baca syarahnya, penjelasan mencukupinya ini maksudnya apa? Ya, di sini Imam Bukhari ya. Di antara ulama memberikan penjelasan. Ya, dimaksud mencukupi di sini, ada yang berpendapat bahwasanya ketika dia malam hari membaca ini, maka dia dicukupkan untuk membaca zikir-zikir yang lain, mungkin ketika sebelum tidur. Ada yang memberikan pendapat bahwasanya dimaksud mencukupi di sini adalah mencukupi semua kebaikan yang ada pada hari itu, baik di dunia dan di akhirat. Ya, ayat yang kita baca di malam hari ini, atau bisa kita baca sebelum tidur. Ada yang baca mushaf, coba dibaca biar tahu. Mungkin kadang yang mana 2 ayat terakhir Al-Baqarah, mungkin hafal. Tafadhal. Nah, Mikro. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. Ada? Pangsurna adalah kaum kafir. Baik, barakallahu fiik. Itu tadi ya, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Coba bacakan artinya, Mas Habib, maju. Ini baca. Ya, biar tahu apa isinya. Baca. Amanah Rasul. Ya, ini sama apa, Pak? Ini sama ini. Ya. Baca artinya. Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dia berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya, dan mereka berkata, kami dengar, kami taat, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakan dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang dibuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dari orang-orang kafir. Baik, insyaallah ya. Jadi tadi isinya, kalau kita lihat, kita perhatikan tadi, masya Allah ya, suatu yang sangat besar sekali faedahnya kalau kita
membaca pada malam itu. Di antaranya tadi ya yang ayat ke 285 ini menyatakan tentang apa? Keimanan ya, pada rukun iman ya. Kemudian ayat yang terakhir 286 isinya apa? Doa. Ya kan? Doa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani seorang itu kecuali apa yang dimampuinya. Terus kemudian ada doa di sana. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami ya ketika kami itu lupa atau keliru ya. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Wahai Tuhan kami ya, dan janganlah Engkau pikulkan kepada kami, bebankan kepada kami satu beban yang berat sebagaimana telah Engkau pikulkan kepada orang-orang sebelum kami. Maksudnya siapa? Umat-umat terdahulu. Kalau kita baca surah Al-Baqarah, di sana banyak kisah tentang siapa? Umatnya siapa? Bani Israil. Di sana kisah banyak sekali. Di antaranya kisahnya yang saya petikkan di sini adalah kisah cara bertaubatnya Bani Israil. Kalau kita subhanallah, oleh Allah diberikan suatu kasih sayang besar dari Allah. Seorang muslim kalau dia itu berdosa kemudian bertaubat, gimana caranya? Ya Allah menyuruh kita untuk beristighfar, ya memperbanyak taubat kepada Allah, kemudian diganti dengan banyak-banyak melakukan amal soleh. Tapi kalau Bani Israil tidak cukup dari itu. Mereka diperintahkan untuk apa? Cara taubat yang nasuha itu membunuh diri. Disebutkan di dalam tafsir itu kisahnya itu ya, itu dari satu kaum dikumpulkan di situ, ya, dikumpulkan, kemudian saling membunuh satu dengan yang lain. Cara taubatnya demikian. Maka yang terbunuh dan yang masih hidup keduanya sama-sama diampuni. Subhanallah. Suatu hal yang berat. Ya, kalau kita bandingkan sekarang gimana? Kita mungkin nggak mampu mungkin ya, atau sangat berat untuk melakukannya. Contoh lain apa? Tentang kewajiban sholat. Waktu kisah Isra Mi'raj, kita diwajibkan sehari semalam berapa kali? Cuma 5 kali. Itu pun cuma berapa? 17 rakaat sehari semalam. Itu pun masih banyak yang bolong, bahkan meninggalkan. Dulu umatnya Nabi Musa 50 rakaat. Kalau kita hitung sehari itu berarti tiap berapa menit sekali harus sholat umpamanya. Sungguh berat tentunya ya. Maka di sini dalam doa ini kita meminta pada Allah agar tidak dibebankan kepada kita sesuatu yang tidak kita sanggupi. Ini satu doa yang masya Allah besar sekali. Kemudian ditutup di sini, wa'fu anna, ya, maafkan kami, waghfir lana, ampuni kami, warhamna, dan rahmatilah kami, ya, anta maulana, sungguh Engkau adalah pelindung kami, penolong kami, fangsurna ala qaumil kafirin. Maka tolonglah kami ya dari orang-orang kafir. Maka ini kalau kita bisa membacanya tiap malam, ya, maka sungguh terdapat faedah yang besar sekali. Maka kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan pada malam itu dan juga dijauhkan dari keburukan pada malam itu. Tamma bihamdillah taala, alhamdulillah sudah kita selesaikan kitab Sunnah Al-Mansiyah ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Jika ada kekurangan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.